Adik-adik, kerjamu apalagi yang masih honor kontrak, kau menderita bekerjamu, rasanya pekerjaanmu tidak diapresiasi negara selayaknya. Jangan putus asa, sangka baik saja, kalian lebih mulia daripada anggota DPR yang maling uang MBG. Sudah 10.000 dimalingi lagi. Ketika Bapak Ibu mendapat undangan acara ini, setan berusaha menggagalkan agar kita tidak datang. Setan itu paling tidak senang kalau kita ikut majelis ilmu, maka dia berusaha menggagalkan. Tidak usah kau datang, tidak usah kau datang, tidak usah kau datang. Tunggu aja di ruangan. Alhamdulillah karena kita di absen, kita bisa hadir di tempat ini. Apakah setelah duduk di tempat ini setan menyerah? Tidak, dia godanya lagi kita agar tidak dengar ceramah. Tidak usah dengar ceramah, pegang HP-mu. Pegang HP-mu. Jadi Bapak Ibu yang pegang HP ketika saya ceramah, kena godaan setan. Ya. Bagaimana mau dengar ceramah kalau sibuk? Siaran langsung, baru cuma 2 penontonnya. Ya. Kita simpan dulu HP-nya ya. Kita dengar dulu ceramah. Ustadz, kita merekam. Kalau Bapak rekam, khawatir nanti diedit-edit salah gunakan. Ya. Saya mau lihat nanti Ustadz, itu ada kamera saya bawa. Itu ada kamera saya bawa. Biar dia rekam, suaranya bagus, gambarnya jernih. Tapi kau bawa pulang kameramu Ustadz, don't worry. Nonton YouTube. Halal bihalal, bakti komdigi. Sudah itu, jangan lupa like and share. Ya, kenapa Bapak Ibu ketawa? Adik-adik, kalau artis kau follow apa kau dapat? Coba jelaskan ke saya. Ayo, yang follow artis sampai puluhan juta penontonnya. Apa kamu dapat? Hedon, sakit hati, jengkel, mau hidup seperti mereka kita tidak bisa. Hai guys, kita lagi di Jepang. Memang kau dikasih ikut? Hai guys, kita lagi makan kepiting 11 juta guys. Dia kirimi kamu. Terutama bapak-bapak nih, adik-adik cowok. Kalau kau follow artis cewek, apa kau dapat? Habis amalmu toh. Kelihatan dadanya, kelihatan pahanya. Tek, 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 tek. Enggak juga kau dikasih pegang. Tapi coba kalau kau follow ulama. Kau dapat ilmunya. Paham agamamu mantap. Kau amalkan ilmunya, dapat lagi kau pahala. Kau sebarkan ilmunya, dapat lagi kau amal jariah. Maka merugi orang-orang yang tidak follow ulama. Maka beruntunglah orang yang memfollow Dasat Latif. Yang tidak belum follow silakan follow IG saya. Dasat Latif 1212 centang biru. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Tuan-tuan yang saya hormati, ketika Allah perintah puasa, Allah tidak berpuasa. Ketika Allah perintah solat, Allah tidak solat. Ketika Allah perintah haji, Allah pun tidak bayar haji, menunaikan haji. Tapi ketika Allah perintahkan kita salawat, dengar firman Allah, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Nabi menjelaskan, sepelit-pelit umatku di antara kalian apabila dia dengar namaku disebut dan dia tidak bersalawat kepadaku. Itulah orang pelit. Maka ketika tuan-tuan, ibu bapak mendengar Nabi Muhammad, lanjutkan sallallahu alaihi wasallam. Dan kehebatan salawat itu diantaranya doa cepat makbul. Doa cepat Allah terima. Kenapa? Karena menyebut kekasih Allah itu yang membuat Allah tergugah mengabulkan doamu. Maka adik-adik sekalian yang lagi bingung cari jodoh,
silahkan kau bayangkan siapa yang kamu suka sambil kau iringi salawat sebanyak-banyaknya. Tapi jangan suaminya orang kau salawat. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, perjalanan saya ke tempat ini, saya di WhatsApp. Anggota saya di WhatsApp, Ustadz, ini halal bihalal. Tapi tolong bahas 1, syukur, 2, sabar, 3, halal bihalal. 3 in 1, efisiensi. Ya kan? 3 tema ini mesti banyak waktu. Tapi saya coba rangkum. Ini Digi, komunikasi digital. Ada 2 yang berat dalam ilmu ini, komunikasi dan digital. Adik-adik, komunikasi digital ini kemudian dijadikan handphone. Kau mau saya kasih handphone, iPhone 17 2 tera. Siapa yang mau? Coba angkat tangan. Oke. Yang kameramen mau kan? Oke. Tapi begitu saya kasih kode, kau langsung tuli. Mau? Mau? Berarti yang mahal bukan handphone. Yang mahal bukan jaringan. Apa yang mahal? Telinga. Allah kasih gratis. Tidak perlu bayar. Untuk apa handphone kalau sudah tuli? Rusak lagi nih HP. Bukan HP rusak, telingamu bermasalah. Ayo. Hebatnya lagi nih telinga, tempatnya proporsional. Bapak pernah bayangkan bagaimana seandainya daun telinga 1 dibawa ketek? Halo Pak Ustadz, ya Pak. Iya tak? Dan hebatnya lagi nih telinga, dia bisa bedakan mana suara mantan, mana istri. Dan itu tidak perlu Bapak kursus. Bayangkan kalau suara istri dengan mantan sama. Yang telepon kita mantan. Atau yang telepon kita istri, kita cerita soal mantan. Kacau kan? Dan itu kursus membedakan tidak perlu. Bisa dibedakan mana suara kentut, mana suara pecah beling. Hebatnya Allah kasih. Maka kita ucapkan Alhamdulillah. Itu ada kamera. Kamera saya juga itu Pak. Mahal itu Pak. Lebih mahal daripada yang punya Komdigi. Iya Pak. Mau saya kasih kamera itu? Gratis. Kau sudah mulai berpikir kan? Mau? Oke, saya kasih kau tapi langsung buta. Berarti secanggih apapun kameramu bukan itu yang mahal. Tapi apa? Mata. Adik-adik perlu tahu, saya mengajar mata kuliah fotografi dan sinematografi di Unhas. Itu kamera, biar kau punya, kau harus punya ilmunya. Ketika ngambil gambar dalam ruangan, beda dengan di luar ruangan. Mesti dihitung cahaya, jarak antara objek, di zoom out, zoom in, dikasih fokus dan lain sebagainya. Baru bisa ambil gambar. Mesti kau punya uang beli alat, mesti kau punya ilmu, baru bisa ambil gambar. Tapi Allah kasih kau mata. Lensanya namanya retina. Pupil zoom out, zoom in. Tidak perlu kau fokus. Dia fokus otomatis. Begitu kau buka, oh Bu indah. Coba. Hebatnya lagi nih mata, dia bisa bedakan mana istri, mana sekretaris. Iya toh? Bayangkan dia bisa bedakan mana istri, mana tetangga. Coba kalau di komplek perumahan tidak bisa dibedakan istri dengan tetangga, tak tukar-tukar istri Pak. Kenapa ini malam lain-lain rasanya? Ternyata Satpol PP. Iya toh? Ayo. Maka kita ucapkan Alhamdulillah. Adik-adik, banyak lagi nikmat Allah. Maka Allah katakan,
dalam surah Ar-Rahman yang selalu kita baca. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang kau kufuri wahai hambaku? Sudah, belum saya kaji semua ini Pak, tapi waktu terbatas karena 3 in 1. Sehat, mata bagus, cukup? Tidak. Maka kita berdoa sehat wal afiat. Apa bedanya Ustaz? Beda. Sehat, mata bisa melihat, sehat namanya. Telinga bisa mendengar, sehat namanya. Tapi afiat, mata bisa melihat, tapi dia tidak pernah melihat film-film porno. Mata melihat, tapi matanya dipakai baca buku-buku agama, buku-buku berfaedah. Telinganya bisa mendengar, tapi dia juga dengar dakwah. Itu disebut afiat. Kakinya bisa melangkah, sehat, tapi dipakai pergi berjamaah, afiat. Maka disebut sehat wal afiat. Sehat wal afiat Ustaz, cukup? Belum. Harus lagi ada pekerjaan. Bapak sehat tapi pengangguran, depresi Pak. Makanya saya lihat itu anak-anak kalau pacaran di jalan peluk-pelukan dengan di motornya. Saya bilang, kau romantis memang kau sekarang. Kau nanti ada anakmu, tidak ada kerjamu, baru kau rasakan pahitnya hidup. Sudah jatuh tempo pula cicilanmu. Habis sudah kau. Maka kita bersyukur ada kerja. Tapi gaji tidak memadai Ustaz. Bukan tidak memadai, seleramu yang terlalu tinggi. Allah itu sudah mengukur rezeki sesuai kemampuan. Kenapa saya berdoa tidak dikasih mobil? Allah tahu kalau ada mobilmu kecelakaan. Kenapa saya tidak dikasih mobil? Allah tahu kalau ada mobilmu kau takabur, kau pakai selingkuh. Ya Allah berikan saya mobil. Ya Allah pekerjaanku tambah baik. Allah tidak tahu kalau ada pekerjaanmu naik, kau korupsi di tempat itu. Oke, saya kasih kau doamu yang lain, anakmu hafal Quran. Ketika berdoa tidak disertai syukur, yang ada apa? Sakwa sangka. Bayangkan Pak, kalau saya berdoa hari ini, ya Allah, berikan saya private jet, pesawat pribadi, supaya saya enak pergi dakwah. Tiba-tiba minggu depan Allah kabulkan. Bingung kan Pak? Saya mau parkir di mana? Apturnya, pramugarinya, pilotnya. Maka Allah katakan, tidak usah dulu pesawat, mobil aja saya kasih kau. Jadi jangan pernah sangka buruk dalam pekerjaan ini. Gaji saya sedikit, bukan sedikit, seleramu yang banyak. Kenapa banyak terlilit pinjol? Bukan karena tidak ada rezeki, seleranya melebihi rezekinya. Minta belikan jilbab sama suaminya. Bang, belikan saya jilbab. Suami karena cintanya dibelikan jilbab. Tidak masalah. Efek setelah beli jilbab yang jadi masalah. Sudah dibelikan jilbab. Bang, masa tas saya tidak serasi dengan jilbab saya? Muncul tas. Sudah dibelikan tas. Masa tidak serasi dengan roknya bang? Itu jadi masalah. Berarti bukan jilbab, selera. Ustadz pinjam duit Pak Ustadz. Kenapa ibu? Beli susu kaleng Ustadz. Kenapa memang kau pakai susu kaleng? Allah sudah sediakan higienis praktis. Susu kaleng kau mesti beli botolnya, beli dotnya, beli tempatnya, beli sendoknya. Coba kalau susu ASI. Praktis. Selesai. Higienis. Ekonomis. Lebih airnya kasih sebagian bapaknya. Iya toh. Maka sebenarnya kita rasa syukur yang kurang. Nah pertanyaannya, bagaimana cara bersyukur? Sebagai pekerja, bagaimana bersyukur? Kerja yang baik. Kalau Anda kerja, cari muka sama Ibu Indah, siap-siap kecewa. Kenapa? 10 disuruh kau kerja, 8 yang betul, 2 salah, yang 2 dipersoalkan. Itulah manusia. Maka Allah mengajarkan bagi orang Islam, kamu bekerja, camkan itu doa kita. Inna salati
wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Saya bekerja lillahi ta'ala. Apa hubungannya kerja? Adik-adik, kerja itu jihad. Nggak usah kau jihad ke Palestina, bahasamu aja nggak cocok. Kau jihad aja di rumah tanggamu. Apa jihad rumah tangga? Cari nafkah itu jihad. Adik-adik, kerjamu apalagi yang masih honor kontrak. Kau menderita bekerjamu. Rasanya pekerjaanmu tidak diapresiasi negara selayaknya. Jangan putus asa. Sangka baik saja. Kalian lebih mulia daripada anggota DPR yang maling uang MBG. Sudah 10.000 dimalingi lagi. Ya, jihad fisabilillah. Nah, kalau kau bekerja lillahi ta'ala, capekmu pahala, laparmu pahala, kepanasanmu pahala, dimarah-marahin pahala. Kok itu semua pahala? Iya, adik-adik tahu nggak? Itu senyum. Tahu nggak senyum? Paling gampang dilakukan itu senyum. Kau lihat saya kasih kau definisi senyum. Selesai. Itu aja disanggap sedekah, Pak. Goyang aja ini sedikit, sudah sedekah. Apalagi kalau Bapak ngurus Komdigi. Orang di Papua bisa komunikasi dengan anaknya. Jasa-jasa Bapak, amal, Pak. Tapi kalau Bapak bekerja karena SPJ, apalagi SPJ palsu. Ada SPJ yang tanda tangan, tidak ada perjalanannya. Siap-siap kau diperjalankan nanti di neraka. Kau senang perjalanan, sekarang kau jalan. Maka bersyukur. Sudah itu bersyukur, sertakan sabar. Tidak ada sudah kali ini ilmu sabar. Tahu pahalanya sabar? Allah dalam hadits qudsi katakan, saya yang balas pahalanya itu sabar. Seolah Allah katakan, ambil aja deh berapa kamu mau. Makanya berat itu sabar, Pak. Oh, sabar itu berat. Ya memang, karena berat pahalanya surga. Karena berat pahalanya innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Kalau tidak berat, hadiahnya cukup kipas angin. Maka untuk bersabar itu bagaimana aplikasinya? Alladzi idza asabatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dimarah-marahi sama ibu pengawas, dimarah-marahi sama ibu komisaris, dimarah-marahi sama direksi. Sabar. Kenapa bisa sabar? Ya masa kamu yang mau marah sama bosmu? Sabar. Bagaimana caranya? Camkan dalam hati saja. Innalillahi. Jangan kau tengok wajahnya Ibu Indah baru kau bilang innalillahi. Oh, masalah besar kau cari. Ya, sabar. Tidak ada sudah kalah ilmu sabar, Pak. Suami istri kalau tidak punya ilmu sabar, biar dia kiai, pasti tidak akan temukan sakinah. Bapak-bapak menghadapi istri, tidak ada sudah kalah itu ilmu sabar. Kalau dia ngomel, sabar, Pak. Bagaimana sabar? Ucapkan innalillah. Tapi jangan kau tatap wajahnya. Balik kanan baru dalam hati innalillah. Itu perempuan kalau sudah ngomel la haula wala quwwata illa billah. Oh. Dan parahnya lagi ahli sejarah, Pak. Kejadian kita yang 5 tahun yang lalu itu terus dia ulang-ulang. Dan dia selalu main kerambol. Kalau ada salahnya berusaha bagaimana caranya supaya kembali lagi kesalahan kita yang 5 tahun. Itulah perempuan. Maka ketika dia sudah mulai marah, ilmu paling baik sabar. Sabar saja. Tak ada. Saya kalau istri saya marah, saya peluk-peluk. Bila kau di sisiku, hati rasa. Ngomel juga tuh. Belum juga berhenti, saya menyanyi lagi.
Insaplah wahai manusia. Nggak apa berhenti, saya buka baju saya berkucu. Berhenti Pak. Sayangkan adik-adik ini terutama yang baru berumah tangga. Rumahmu sudah ngontrak-ngontrak. Gajimu seadanya. Pergi kerja kasihan tengah malam baru sampai rumah. Makan seadanya. Lalu kau bertengkar terus sama suami istri. Kapan kau bahagia? Kalau kita lihat orang kaya bertengkar, paling tidak dia bilang, saya enak makanku, banyak duitku, bisa keliling ke Eropa. Tapi kita yang miskin, bertengkar terus. Apalah artinya di dunia? Kapan kau bahagia? Yang herannya lagi bertengkar, hamil lagi. Ya, syukur, sabar. Bapak mau ilmu sabar? Baca kisah hidupnya Ayub. Baca kisah hidupnya Ayub alaihissalam. Luar biasa itu. Kaya raya, rajin sedekah, bangkrut. Datang setan. Ayub, ngapain kau sebelah Tuhanmu? Itu dia sudah ambil semua hartamu. Apa kata Ayub? Alhamdulillah saya sempat kaya. Berapa banyak orang dari lahir sampai mati tidak sempat kaya. Ini harta cuma titipan. Maka pakai ilmunya ilmu tukang parkir. Coba itu tukang parkir, Pak. Banyak betul mobilnya kan? Segala macam jenis dan merek. Orang ngambil, Pak. Tidak marah-marah. Iya toh? Kenapa? Dia merasa dititipi. Jabatan. Tiba-tiba hilang. Titipan, bos. Tadinya direktur. Tiba-tiba staf ahli. Ahli yang tidak ada stafnya. Iya memang ini titipan. Memang kamu mau bawa ini jabatanmu sampai mati. Jabatan paling tinggi Republik Indonesia dalam pemerintahan namanya Presiden. Sehebat apapun Jokowi, 10 tahun aja bos. Kau masih mau pakai lambang Presiden RI 1 lewat di Tamrin, orang bilang, aduh sudah sakit ini bapak ini pak. Iya toh, jabatan titipan. Jadi ketika diambil sabar. Allah tahu, oh ini tidak cocok buat saya. Sudah itu, Allah berfirman, kau tengok itu Ayub. Hartanya sudah habis masih taat beribadah. Kata setan, tidak. Coba kalau dia tidak punya anak. Meninggal lagi anaknya. Ayub, ngapain kau sembah Tuhanmu? Tidak punya anak, kau sekarang Tuhanmu diambil anakmu. Apa kata Nabi Ayub? Alhamdulillah, saya sempat punya anak. Berapa banyak orang sejak keluarga sampai meninggal tidak punya anak. Saya alhamdulillah, anak ini titipan, Allah mau ambil aja. Tiba-tiba mahasiswa saya Pak bilang, Ustadz, saya juga sudah hampir 25 tahun tidak ada anakku. Saya bilang, tidak ada istrimu. Bagaimana mau ada anakmu tidak ada istrimu? Ya lebih parah lagi Pak, tidak ada suaminya, ada anaknya. Beleng-beleng. Adek-adek, ini mumpun saya ingat. Kalau kau suka laki-laki dan dia pacari kamu, pasti itu laki-laki tidak baik akhlaknya. Mau tahu laki-laki yang baik, dia senang kau langsung dia lamar. Tidak dia pacari kamu. Kalau kau dipacari, jangan percaya. Dia bawakan kau coklat, ada maunya. Gunung kan ku daki, lautan ku seberangi, hujan aja kau lari. Jangan percaya. Kalau ada yang suka kau laki-laki, ndak usah pacaran kau dibonceng deh. Ndak usah. Makin pacaran itu potensi merusak rumah tangga dalam kebahagiaan. Kok bisa? Coba lihat orang-orang pacaran Pak. Begitu selesai menikah saling memaki tuh. Kenapa? 3 tahun pacaran, kebiasaan buruk itu yang dibawa sampai setelah menikah. Tapi coba kalau tidak saling kenal. Bisa begitu? Saya ndak kenal istri saya. Saya kenal ibunya pengajian hari Ahad, Jumat saya lamar. Ahad berikutnya menikah. Tidak pernah lihat fotonya, tidak kenal. Nanti sudah kenal, waktu ijab kabul masuk kamarnya baru saya lihat. Alhamdulillah saling menghormati. Tapi coba orang yang 6 tahun pacaran. Pasti sudah banyak sidik jari di situ. Udahlah. Dia bilang romantis. Makan kau itu romantisme.
Percaya adik-adik, ini mumpung saya ingat. Ketika kalian pacaran, percayalah perempuan paling dirugikan. Tidak rugi laki-laki. Bapak ibu saudara-saudara sekalian, ya sudah itu kata Allah, kau lihat hartanya sudah habis, anaknya sudah hilang, masih tak beribadah. Apa kata setan? Tidak ya Allah, dia begitu karena dia sehat. Coba kalau sakit, sakit lagi Pak. Sakitnya menurut ahli kesehatan sampai detik ini belum ada yang sama sakitnya Nabi Ayub. Sakit, tapi Nabi Ayub tetap bersabar. Setan putus asa? Tidak. Dia begitu ya Allah karena ada temannya. Coba kau tidak ada temannya, diusir lagi dari kampung. Ayub, kami takut ketularan, kau tinggalkan kampung kami. Akhirnya Ayub alaihissalam diikhlaskan. Kata istrinya, oke, kau pergi, tapi ingat, kalau kau kembali saya cambuk kau 100 kali. Ringkas kisah, akhirnya Allah sampaikan kepada iblis, kau tengok, mulai dari sehat, meninggal anaknya, bangkrut, sakit, diusir, ditinggal istrinya, dia tetap beribadah. Lalu Allah katakan, Jibril, ujian sudah selesai. Turun kau hentakkan kakinya Ayub di pasir, hentak. Lalu Allah perintahkan Ayub, buka bajumu, letakkan bajumu di air itu, lalu usap ke seluruh tubuhmu. Dengan izin Allah sembuh. Setelah sembuh, datang lagi istrinya. Bang, maafkan saya bang, saya hilaf bang. Bapak-bapak kalau istrimu gini seperti apa sikapmu? Goodbye my darling. Tapi apa kata Nabi Ayub? Oke, saya maafkan kau, tapi masih ingat waktu kau pergi tinggalkan saya cambuk kau 100 kali. Lalu Nabi Ayub mengambil lidi, dia ikatnya 100 itu, dia pukul. Di mana? Pipinya? Bukan. Perutnya? Bukan. Pantatnya? Bukan. Apa? Nabi Ayub katakan, sayang, angkat telapak kakimu. Diangkat, lalu dicambuknya. Satu kali, terhitung 100 karena lidinya 100 helai. Itu maknanya, perempuan kalau salah boleh dihukum. Bukan menyakiti dan mempermalukan, tetapi memberikan ingatan bahwa kalau kau salah ada hukuman. Jangan istrimu salah kau tampeleng. Bukan laki-laki itu, beleng-beleng. Bapak saudara-saudara sekalian, nah ilmu sabar ini Allah kasih hadiah. Kalau orang hebat dalam bersabar, Allah hadiahkan. Innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Allah yang bersama Bapak. Bersama Prabowo aja kita sudah selfie. Ya Pak, bersama Dasaat Latif aja kita sudah selfie. Padahal apalah ini Dasaat Latif? Kau tengok ini muka saya. Hitam, pesek, pendek. Apalah kelebihannya? Memang saya tidak gagah, tapi saya penuh pesona. Betul ya? Nah, sudah selesai. Sabar, syukur, sabar. 3. Halal bihalal. Itulah makna halal bihalal. Menghalalkan yang tadinya tidak halal. Dan lawan halal bihalal, dendam. Adik-adik, Bapak Ibu, kalau saya minum racun, kira-kira siapa yang mati? Contoh, saya mau racun Bapak, saya mau Bapak mati deh, karena saya dendam. Lalu saya yang minum racun, lalu saya berharap Bapak yang mati. Masuk akal enggak? Saya yang minum racun, tapi saya berharap Bapak yang mati. Itulah orang dendam. Dia pikir merugikan orang yang dia dendami, padahal sesungguhnya kamu yang rugi. Maka maafkan. Berhalal bihalal. Apa sebabnya orang biasa putus silaturahmi di kantor? Satu, dengki. Ada pegawai baru 2 tahun kok dipromosi. Ya rezekinya orang. Jangan kamu dengki. Kalau dia naik jabatan tiba-tiba dapat mobil dinas, padahal tadi kamu satu meja, tiba-tiba dia dapat mobil dinas, jangan kamu dengki. Lebih ke berdoa, mudah-mudahan saya bisa pakai juga mobilnya. Kalau kau dengki, tidak bisa kau tenang. Dengar ini Dedek, perbedaan antara orang sukses dengan pendengki. Orang pendengki
fokus pada orang sukses. Sementara orang sukses fokus pada kesuksesan. Dengki yang menyebabkan iblis keluar dari sorga. Dengki sama Nabi Adam. Dengki yang membuat saudaranya Nabi Yusuf mendorong Nabi Yusuf masuk ke sumur. Dengki yang membuat Abu Jahal, Abu Lahab abadi dalam neraka, haram masuk surga karena dia dengki kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak mungkin ada silaturahmi kalau kalian ada pendengki di hati. Yang kedua, sangka buruk. Sangka buruk. Jangan dalam kantor Komdigi, rumah tangga aja tidak bisa kamu bahagia kalau kau sangka buruk. Sebaliknya, kalau kau sangka baik, pasti tenang hidupmu. Telepon suamimu pagi-pagi tidak dijawab. Oh, suamiku lagi sholat duha. Dan sangka baik, enak perasaan. Telepon jam 12 belum dijawab. Oh, suamiku lagi sholat berjamaah duhur. Telepon lagi sore, belum dijawab. Oh, suamiku ketinggalan HP-nya. Itu sangka baik. Tiba-tiba masuk WhatsApp temanmu, saya lihat suamimu bonceng cewek, cantik betul. Oh, berarti suamiku lagi nge-grab. Ya kan? Enak kan perasaan kalau begini? Tapi kalau kau dengki, enggak bisa kau dapat sahabat yang baik. Ya. Nah, apalagi yang bisa memutus? Serakah. Serakah itu Pak lebih bahaya dari pelit. Kalau adik-adik pelit cuma tidak mau berbagi. Kalau serakah sudah tidak mau berbagi, diambil barangnya orang. Itulah serakah. Nah, banyak yang bisa memutus silaturahmi, tapi waktu yang terbatas. Sekarang bagaimana baiknya, hebatnya, keutamaannya, faedahnya orang yang banyak temannya. Kenapa Allah menganjurkan kita menyambungkan persaudaraan? Satu, banyak teman, banyak rezeki. Adik-adik itikaf di Masjid Istiqlal 10 malam terakhir. Minta supaya Allah murahkan rezekinya. Adik berdoa 10 malam terakhir. Kira-kira ada duit keluar dari tegel. Ya Allah tambah rezekiku. Tiba-tiba uang jatuh dari langit-langit. Tidak mungkin. Itu film Tom and Jerry. Iya toh? Tapi dari mana itu uang? Dari transferannya tangannya bendahara. Iya toh? Dari transferannya Ibu Dirut. Dari transferannya teman. Berarti makin banyak temanmu, makin banyak tangan yang transfer. Saya di Makassar hampir tidak pernah laku duit saya. Kenapa? Setiap saya kemana-mana ada yang bayarkan. Saya baru turun dari mobil, sudah diteriak, "Assalamualaikum Ustaz." Dalam hatiku aman lagi. Minum kopi, mau bayar, "Nggak usah Pak Ustaz." Nggak enak, "Nggak usah Pak Ustaz." Dalam hatiku, memang itu yang kutunggu. Iya toh. Banyak teman, banyak rezeki. Yang kedua, banyak teman, gampang selesai masalah. Kata Ibu Indah tadi, sejak 2024. Kenapa tidak bisa sejak itu? Tidak ada silaturahmi. Enggak saling kenal. Begitu beliau telepon bapaknya, Pak Kasim Matar yang dosen saya dia, "Siap Prof, siap, ya ada Prof." Segera Prof, langsung. Padahal baru beberapa hari yang lalu ini Pak. Artinya orang yang banyak temannya gampang selesai masalahnya. Saya pergi kantor polisi mau ngurus perpanjangan SIM. Baru turun sudah dilihat Kapolres. "Assalamualaikum Ustaz." "Waalaikumsalam Komandan." "Ada apa ini Ustaz?" "Perpanjangan SIM Komandan." "Panggil Kasat Lantas bagian SIM. Tolong selesaikan cepat ya. Jangan ku minta uang Ustaz, dosa kamu." Iya kan? Maka adik-adik sekalian, banyak teman gampang selesai masalah.
Itulah yang disebut sistem. Kalau Anda belajar dulu, ada yang disebut mata kuliah komunikasi organisasi. Saya mengajar mata kuliah itu. Organisasi Komdigi ini sebuah sistem. Anda tahu prinsip dasar sistem? Keterkaitan antara bagian yang satu dengan bagian yang lain. Apabila bagian satu rusak, mempengaruhi semua sistem yang ada di situ. Sebuah sistem, saya kasih contoh kendaraan. Mobil itu sistem. Tidak boleh ada yang rusak dan yang bisa merusak kesombongan misalnya. Tidak boleh ada sombong berkata, ban, saya paling penting di sini. Kalau tidak ada ban, tidak jalan ini mobil. Tersinggung rem. Oke lah, kau jalan, saya tidak mau berfungsi. Mau kau pakai mobil tidak ada remnya. Tidak mungkin, Pak. Itulah sistem. Baik rem, baik ban, tersinggung bensin. Oke lah, saya tidak ada. Tidak jalan. Jalan, tapi dorong. Itulah sistem Komdigi. Tidak boleh ada satu merasa lebih hebat dari yang lain. Adik-adikku, jangan kau remehkan itu cleaning service. Kalian bisa bekerja dengan tenang karena rapi, bersih, harum. Siapa punya jasa? Cleaning service. Tidak mungkin Ibu Indah pergi. Tidak mungkin. Maka jangan kau remehkan. Jangan kau remehkan security. Kalian bisa bekerja dengan tenang karena aman. Siapa yang jamin amannya motormu dibawa? Security. Maka jangan sombong dengan jabatan ini. Merusak itu sistem. Adik-adik saya mau tanya. Ada dua dirut. Satu rendah hati, sopan ngomong. Satu sombong, kasar ngomong. Mana kau pilih? Mana kau pilih? Coba lihat. Orang tidak ada sekolah pun pasti bilang, yang rendah hati Pak Ustadz. Nah, rendah hati itu menyambungkan persaudaraan. Sombong, kasar ngomong, merusak persaudaraan. Kenapa? Tidak ada orang mau dikasari. Begitu dikasari anak buah, dia tidak lawan. Tapi lambat laun dia menjauh. Menjauh itulah putus silaturahmi. Nah sekarang, poin ketiga. Bagaimana cara menyambungkan silaturahmi? Yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Quran mengajarkan sedekah. Ibu dirut marah-marah, kamu tidak beres kerjanya. Sudah marah dia bilang, jangan kau marah dia, jangan tersinggung. Ini supaya perusahaan kita maju. Sudahlah, ini ada uang, kau ambil 500.000 ya. Dia bilang, Bu, marah lagi besok Bu. Itulah hebatnya itu sedekah Pak. Itulah hebatnya sedekah. Yang kedua, menurut Quran, tahan amarah. Bagaimana tahan amarah? Kalau mau marah, marah tapi jangan berubah wajahmu. Itu nahan amarah namanya. Terpaksa harus berubah wajah, jangan keluar lisanmu. Terpaksa keluar lisan, tahan lagi, jangan memaki. Terpaksa memaki, tahan lagi yang lebih tinggi, jangan bergerak anggota tubuhmu. Terpaksa bergerak anggota tubuh, jangan menyakiti. Kau, boleh silakan. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, yang berikutnya untuk menyambungkan silaturahmi, memaafkan. Tadi sedekah, tahan amarah, memaafkan. Dan memaafkan memang berat, maka jaminan Allah balasannya, innallaha yuhibbul muhsinin. Allah bersama orang-orang yang bukan cuma memaafkan, tapi juga berbuat baik kepada orang yang menyakitinya. Nah, berhalal bihalal ini bahasa Arab yang hanya ada di Indonesia. Tradisinya hanya ada di Indonesia. Adik-adik besok-besok kamu ke Arab cari bahasa Arab halal bihalal, tidak ada itu. Kenapa? Ini halal bihalal bahasa Arab versi Indonesia. Untuk apa? Intinya silaturahmi, menjarapatkan persaudaraan. Nah, bagaimana biasanya kita tradisi di kantor? Selesai berhalal bihalal, bos-bos berdiri, jabat tangan. Itu tradisi, ya. Tapi kalau menurut tuntunan agama, satu, jabat tangannya. Kalau dia bukan mahram, tidak usah jabat tangan, cukup begini, ya.
Nah, yang kedua, bersalawat jabat tangan, pandang matanya, maka tidaklah sesuai adab Islam, Bapak jabat tangan sambil terima telepon. Ada begitu, Pak. Ya. 3, berikutnya senyum, pandang matanya, bersalawat kepada Nabi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau dia berkaitan dengan barang, minta maaf, sebut judulnya. Bu, maafkan saya. Kenapa, Dek? Ada dulu printer hilang. Iya, saya yang ngambil, Bu. Hilap saya, Bu. Nah, ya, sudah cukup? Tidak. Syaratnya kembalikan barang. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang pernah ngambil uang caleg, kalau mau bertobat, kembalikan uang itu. Apalagi yang tidak menang, kasihan. Kembalikan. Termasuk bapak ibu yang ngambil barang-barang kantor Komdigi, sudah ada ditulis inventaris Komdigi, ada di rumahmu, kasih kembali besok. Kalau kau tidak kasih kembali, bermasalah nanti di akhirat. Lebih baik malu di dunia daripada disuruh pikul dan bermasalah di akhirat kelak. Bapak ibu saudara-saudara sekalian, inilah saja tausiah kita. Makna dari inti dari halal bihalal adalah wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraku. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Terima kasih. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Nun wal kalam ya misturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.